Selebtubers, pedangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan usai membongkar keburukan soal ibu dari Fitri Salhuteru yang bernama Rita. Melalui live Instagram baru-baru ini, DP, sapaan akrabnya, mengaku telah menampung ibunda Fitri tersebut di rumah miliknya. Bukan sebentar loh guys, ia menampung Mama Rita dan anak-anaknya selama 1 tahun lebih. Akan tetapi, DP sangat menyayangkan balasan Mama Rita yang tidak tahu terima kasih, bahkan memfitnahnya dengan menyebut DP tidak ikhlas membantunya. Padahal nih guys, selama tinggal di rumahnya, Mama Rita dan keluarga nyaris membuat rumahnya rusak dan kotor. Ia pun membantah jika disebut mengusir Mama Rita dari rumahnya. Sebelumnya nih guys, DP menegaskan bahwa ia hanya akan meminjamkan rumah itu selama 1 tahun. Sebab rumah itu nantinya akan ditempati oleh keluarganya. Itu rumah mereka itu digangguin sama orang timur, orang Ambon lah, orang-orang kayak begitulah gitu, preman-preman Ambon apa preman-preman apalah intinya. Ya. Jadi mereka itu istirahatnya mereka diganggu terus menurut versi mereka ceritanya. Ketika itu aku merasa iba. Bodohnya aku tuh orangnya gampang banget merasa kasihan sama orang. Bodohnya aku tuh gampang sekali terenyuh sama cerita orang. Bodohnya aku tuh selalu kayak merasa ikut menderita seperti orang itu gitu loh. Padahal aku tuh gak pengen perasaan aku kayak gitu. Aku tanya dong sama dia gitu kan. Aku tanya sama dia begini, sekarang tinggal di mana? Karena mereka tidak punya tempat tinggal mereka yang masih belum, intinya mereka tuh tidak punya tempat tinggal, dan membuat aku tuh kayak miris. Aku tuh kan orang yang paling respect banget sama yang namanya orang tua ya. Orang tua itu nomor 1 buat aku, apalagi ibu gitu. Jadi ketika ada cerita tentang ibu, aku merasa miris. Serius gitu. Terus mereka bilang bahwa iya nih mereka bawa anakku Meldi bla bla bla. Ini versi cerita mereka nih. Sehingga membuat aku, oh kayak gitu ya. Oh kayak gitu ya. Jadi aku ini mendengarkan sepihak, ini kesalahan aku. Karena aku mendengarkan sepihak, aku tidak bijaksana. Akhirnya aku bilang sama mereka, kebetulan memang aku punya rumah. Pada waktu itu ibuku itu udah feeling, mamiku tuh udah feeling. Imamiku tuh feeling, jangan Neng, jangan ditinggalin. Bukan kita, kalau mau kamu kontrakin aja rumah buat mereka, tapi jangan tinggal di rumah kita. Takut ada apa-apa nanti kamu dikira ikut campur urusan mereka, kata mami aku. Tapi aku merasa bahwa mami aku kan tetap, bukan berarti aku tidak mau mendengar orang tua ya. Aku bilang, "Ma, nggak usah lah kita kontrakin rumah. Kita kan punya rumah kosong, nggak ditempati siapa-siapa." Terus kata mami aku, enggak, takutnya kalau misalkan ada keluarga kita dari Jakarta datang, bisa tinggal di rumah itu. Nah, terus aku bilang, kan masih ada 3 lantai di rumah itu mah. Jadi yang kamar aku, kalau misalkan ada keluarga aku datang, ya nggak apa-apa tinggal di kamar aku aja. Terus mami aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena memang rumah itu adalah rumah kamu, kata mami aku, kasihlah tempat tinggal buat mereka. Ini ceritanya. Ibu kandungnya Fitri ya? Iya. Kasihlah sama aku tempat itu mereka. Nah, mereka bilang aku buka catering mami DP. Oh iya, nanti aku promoin. Aku promoin tuh punya mereka karena aku merasa kasihan. Kok ada ibaratnya ya orang tua dibeginiin. Ini menurut versi aku awal. Belum tahu nih. Ternyata mereka datanglah ke rumahku nih. Mereka semua ini datang ke rumahku. Mereka akhirnya aku promoin. Mungkin kalau kalian punya jejak di digital, atau mungkin kalian pernah lihat live aku yang sebelum-sebelumnya, aku selalu mempromosikan cateringan mereka. Cateringan mereka selalu aku promosikan. Bahkan ketika aku live tas juga, mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin sempat agak emosional. Dan bukan sempat agak emosional ya, ada kata-kata emosional yang kayaknya aku gak terima kalau misalkan seorang ibu diginiin. Ini awal karena aku tidak tahu ceritanya. Ya, hati-hati mbak, banyak modus di kejahatan sistem playing victim, pura-pura merasa tersakiti. Nah itu. Akhirnya berawal dari pembantu aku dulu nih. Pembantu aku di sini diajakin berantem sama adik tirinya Kak Fitri.
dulu ceritanya. Masih ada sampai sekarang orangnya. Sampai sekarang masih, walaupun dia nggak jadi ART aku, masih komunikasi baik dengan aku. Terus ibaratnya ngatur-ngatur, aku bilang, terus kata mamiku, itu kenapa judes banget, galak banget, udah kayak bos. Itu benar. Terus aku bilang, udah lama mungkin dia mantan orang kaya, tapi akhirnya kayak gitu sikapnya gitu loh. Karena kan menurut versi mereka mantan orang kaya kan. Orang kaya, kan mereka lagi jauh banget adanya gitu. Yang aku dengar, intinya kakak orang baik jangan pernah bosan. Enggak, iya, aku tidak akan pernah bosan. Ini aku mau menceritakan yang sebenarnya gitu, supaya kezoliman ini nggak merambat kemana-mana, dan supaya aku juga nggak dibilang bahwa gue membantu karena nggak tulus. Nggak apa-apa orang itu bilang gue ngebantu dia nggak tulus, tapi gue tahu orang yang gue bantu ini bulus atau enggak. Yang sekiranya bulus, aku pasti akan bersikap tegas. Contohnya seperti ini. Dan banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan. Oke lah ya, banyak hal yang gak bisa aku ceritakan karena menurut versi aku itu aib mereka. Tapi ini yang wajib aku ceritakan supaya bagi mereka-mereka yang memberikan tempat tinggal itu juga bisa harus waspada, bisa harus bagi yang mereka mendapatkan bantuan tempat tinggal, biar mereka itu oh iya ya, gue dikasih tempat tinggal. Minimal kalau gue tidak memiliki rumah itu, minimal kalau gue digratisin rumah itu, minimal gue bisa merawat rumah itu. Itu yang benar. Gitu loh ya, itu yang benar. Bukan malah merusak, bahkan memfitnah bahwa Dewi Persik itu ngebantu dia gak tulus. Itu salah. Ya, itu salah. Kenapa kamu bilang aku gak tulus? Emang rumah rusak itu, ini jangan bilang rumah itu sudah rusak ya. Rumah itu sangat bagus dan aku masih ada videonya, before-nya. Kalian bisa lihat di YouTube aku. Rumah itu sangat bagus. Aku kasih tempat tinggal buat mereka. Mereka pun juga masih ada kolam renangnya. Mereka pun juga berenang dan yang lain-lain. Aku pikir mereka ini tinggal di rumahku, ibunya sama adik tirinya Kak Fitri. Ternyata enggak. Ternyata mereka tuh tinggal sama anak-anaknya, sama cici-cicinya, semua satu kampung semua. Sampai gue datang ke rumah itu, kok banyak cowok-cowok. Siapa ini? Gitu. Jadi di tempat rumah yang aku dikasih ke mereka itu banyak banget laki-laki yang aku nggak tahu laki-laki ini siapa. Sampai pada akhirnya gue ngeliat, rumah-rumah ini intinya tidak dirawat dengan baik. Rumah yang aku berikan ini tidak dirawat dengan baik. Gak usah jauh-jauh lah. Kan ada yang bilang, ya wajar lah. Mereka kan buka catering. Jadi kalau kotor nggak wajar. Banyak banget orang yang catering tapi dia bisa menjaga kebersihan kok. Tapi yang menjadi pertanyaan gue gak minta rumah gue untuk diperbaiki, tapi kenapa lu pada ngefitnah gue ngebantu lu gak tulus. Itu kan gak bener. Ya. Terus kemudian lantai 2 gak izin sama gue. Lantai 2 gak izin sama gue, tiba-tiba dibikin kayak hutan. Sampai tumbuh-tumbuhan segala macamnya, kerak-kerak kuning. Gue tanya sama kalian ya, aku pun masih diem, gak masalah. Sampai bahkan bau-bau ompol dan yang lain-lain gue masih diem. Kan gue jarang banget nih datang ke rumah itu gitu loh. Tapi ketika gue datang di rumah itu kenapa rusak, sampai bahkan pagar rumahku diganti pun gue gak tahu. Pagar rumahku diganti sama mereka pun gue gak tahu loh. Ngerti gak kalian? Lu harus izin sama orang itu. Kan nih, lu dikasih tempat tinggal sama orang itu. Barang orang itu serusak seperti apapun, lu harus ngomong dong. Gue udah merasa bahwa wah ini udah gak benar. Dan hal yang lain, banyak lagi yang gak perlu aku ceritain. Cuman yang membuat aku marah lagi ketika mereka pindah. Ini pindah bukan aku usir ya, karena aku ada perjanjian dengan mereka. Aku bilang aku bisa bantuin 1 tahun ya, karena untuk 1 tahun lagi rumah itu akan ditempatin oleh keluarga aku. Aku bilang gitu sama mereka. Ya, Kes udah lama diomong lagi. Bukan Kes udah lama, lu Eliza Sukma. Gara-gara lu ngomongin gue, salah satunya dedengkotnya itu lu kali ya. Lu ngomongin gue ngebantuin dedengkot-dedengkotnya lo itu.
Ya katanya gue nggak ikhlas ngebantu. Ini biar lu tahu. Ya ngasih tahu tuh sama orang, gue pinjemin rumah. Lu kalau ngasih kunci kasih tahu sama dedekot lu. Buat si Heliza Sukma, lu kasih tahu sama dedekot lu. Kalau gue udah pinjemin rumah, lu kuncinya itu kasih ke gue. Jangan kasih ke orang lain yang nggak tahu itu siapa. Itu bener nggak? Gue tanya sama kalian. Aku tanya sama kalian netizen di sini. Lu pinjemin rumah sama orang itu. Ketika lu pergi dari rumah itu, kunci rumah ini nggak lu serah terima ke orangnya tapi dikasih ke orang lain. Itu bener nggak? Gue tanya. Kalau misalkan rumah gue didatengin maling gimana? Gue tanya sama kalian. Rumah gue ini gue kasih lo sama dia selama setahun. Terus tiba-tiba mereka pindah, asal pindah udah dirusakin. Mereka gak ada kata minta maaf, gak ada istilah kata maaf sama gue, gak ada terima tatap muka sama gue, gak ngasih kuncinya di tangan gue, tapi dititipin sama orang yang gue gak ngerti orang itu siapa. Bener gak itu? Gue tanya sama kalian. Jangan bilang gue gak tulus dong. Kan mereka sendiri yang bilang, Mami, ya udah cuma setahun ya. Soalnya setahun lagi keluargaku mau nempatin itu rumah. Iya. Terus ternyata setahun lebih mereka gak keluar-keluar dari rumah gue. Gue tanya, ini rumah udah rusak. Kalian bisa tidur dalam keadaan rumah kotor seperti ini. Terus atap juga mau ambruk. Aku bilang kayak gitu. Boleh gak atap ini aku benerin? Kalian katanya sudah punya rumah. Oh iya Mami DP, aku udah punya rumah kok. Aku bentar lagi juga udah pindah. Nah itu yang gue pegang. Terus mereka pindah, mereka gak pamit sama gue. Terus ada omongan bahwa gue ngusir mereka. Itu bener gak? Gue tanya sama kalian coba. Sebelumnya pula nih guys, DP memang sempat menolong Mama Rita hingga memberikan tempat tinggal gratis. Ia bahkan mengaku geram karena Fitri tidak mengurus ibunya. Akan tetapi, setelah mengetahui kisah keluarga Fitri, DP merasa berbalik simpati kepada Fitri. Bahkan, kini ia berteman dekat dengan mantan sahabat Nikita Mirzani tersebut. Saya heran ya sama kamu ya. Belum cukup puas kamu menghina saya, memfitnah saya, ngebuang kamu demi mengejar laki-laki lain. Belum puas. Sekarang kamu fitnah, bawa orang untuk mencari kesalahan dan memfitnah anak saya yang sedang menjelaskan dan membela saya bahwa saya tidak membuang kamu. Kamu tuh mikir gak sih? Umur udah tua. Apa kamu yakin kalau besok kamu masih ada nyawa kamu masih ada? Saya nggak habis pikir sama kamu, dan saya nggak habis pikir dengan jalan pikiran kamu yang sudah tertutup oleh harta-hartamu tuh yang nggak seberapa. Ingat ya, itu baru sedikit ya, itu teguran dari Allah hasil mubalah kemarin ya. Baru sedikit gitu, masih kurang kamu. Belum hilang ya rasa sakit dan malu ya atas fitnahan kamu di dalam dada ini ya, masih belum terobati ya. Sekarang kamu udah memfitnah anak saya, menuduh anak saya yang mana yang tidak dia lakukan. Ingat ya, kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu ya, ingat ya. Jiwa raga saya tidak ikhlas ya atas perlakuan kamu. Saya tidak terima dunia akhirat. Ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Nih, jadi ini ada foto Mami sama Fitri sama Renzo sama Arif lagi main di Aeon namanya. Ya Aeon. Tuh. Tapi waktu itu ada Aula Rahman kan di situ kan? Tapi di restoran itu. Tapi satu mall gitu Mami lihat kan? Satu mall, dan dia masih makan sama suaminya. Sama si itu juga, sama si Centen juga. Enggak, Mami nggak coba gini, umpamanya nih, misalnya kayak Mami tiba-tiba datang ke rumah dia aja gitu. Aduh, percuma. Kenapa? Kan namanya orang tua. Pasti gini loh, maksudnya gini, kayak aku kan juga tinggal di rumah yang beda dengan ibuku. Mami takut diusir. Pernah nggak Mami diusir? Pernah. Kapan? Waktu terakhir datang. Astagfirullahaladzim. Tapi ngusirnya nggak langsung ya. Jadi? Ngusirnya pembantunya yang bikin. Bilangin gua nggak ada gitu.
Padahal kalau mami di situ ya mau niis istilahnya ya Mi ya, mau ngasuh kan Karena rumah anak sendiri ya Mi. Iya, kalau aku kan ibaratnya ibuku kan sama aku memang tinggal beda rumah. Kalau ibuku datang tiba-tiba ya udah sok masuk aja karena rumahku adalah rumahmu juga. Karena gini ya, mungkin dia sudah punya pikiran begini. Dia nggak suka harus saya datang. Si Fitri itu nggak suka sama. Dan nggak boleh lewat pintu mana Mi? Nggak boleh lewat pintu tamu. Jadi kalau mau datang lewat garasi pintu dapur. Astagfirullah. Itu yang tahu istrinya Agus sampai dia nangis. Mami lewat sini, Mami. Terus matanya ngeliatin saya, terus paham dong, saya kan orang tua. Terus saya lewat belakang, lewat garasi, terus lewat pintu dapur baru masuk. Mami, benar sampai di usia itu? Iya, lewat pembantu ya Mas ya. Astagfirullah. Mami sumpah ini nggak ngarang. Demi Allah, demi Astagfirullah. Rasulullah. Mama itu paling takut kalau Mami sumpah ya, paling takut Mami Mami. maaf ya kalau aku harus nanyain ini benar apa enggak, maksudnya Tega itu ya. nggak masuk di. Hai guys, aku mau kasih tahu sama kalian, aku dapat kiriman ini dari Kak Fitri. Jadi Kak Fitri lagi bikin bisnis nih. Nah, namanya Bening Luxury. Ini ada sertifikatnya juga, ada sertifikatnya bahwa menunjukkan keautentikan ya. Macam-macam modelnya. Tuh, kayak gini. Kalungnya, oh ya, kalungnya copot. Ini guys, cantik banget. Tuh. Kalian bisa pesan. Felis Gabriel anak mama. Hana cobain Han. Kamu di mana nak? Ini aku mau kasih lihat ya. Kak Fitri makasih banyak sayang. Ini aku jadi ada ini yang Blaze. FYI juga nih guys, isu panas Fitri Salhuteru yang dituding menelantarkan ibu kandungnya sendiri sempat heboh pada tahun 2021 lalu. Pengusaha kaya itu bahkan menyebut ibunya sudah meninggal, padahal faktanya beliau masih ada. Drama ini kembali mencuri perhatian setelah Kiki The Potter mengunggah potret seorang wanita yang diduga adalah ibu kandung Fitri bernama Rita Hendrawati. Dalam unggahan tersebut, terungkap kabar mengejutkan, Ibu Rita mengaku ditelantarkan oleh sang anak dan harus tinggal di sebuah gudang beras. Oh berarti benar Mami yang membesarkan Kak Fitri. Iya, yang melahirkan, membesarkan. Berarti yang memutus komunikasi itu bukan Mami, jadi dari pihak sana. Dari saya. Kan di blok nomor Mami. Nomor Mami di blok Iya. sampai sekarang. Sekarang malu nggak punya lagi. Dulu waktu masih Itu jatuhnya mirip-mirip anak durhaka kalau gitu ya. bukan benar, bukan mirip-mirip, dia memang anak durhaka. Astagfirullahaladzim. Kayak nangis loh gue. Nih, Jadi Mami sekarang benar-benar udah benar-benar nggak tahu aja kabarnya nggak gimana. tahu apa kabar Dan, dia. jadi Mami hubungan sama suami pertamanya Fitri, Arafah baik, Aduh baik sekali, nggak ada masalah. sangat-sangat baik sekali, nggak ada masalah. Nah, waktu dia cerai, Mami tahu. Tahu, Mami dia bilang bilang curhat sama Mami kan. curhat katanya. Saya mau cerai kata sama Arafah, kaget saya bilang gitu. Udah dipikirin, udah dipertimbangkan, udah nggak ada bisa dibantah lagi. Oke, kata Mami. Tapi satu saya pesan Mami, anak jangan dulu tahu. Oke. Makanya kenapa Naira dan Khaira tinggal sama bapaknya? Iya, Fitri pisah pisah. dan gak dibawa anaknya kan Mi? Nggak dibawa. Jadi sampai detik ini pun Khaira sama Naira nggak sama Fitri kan Mi? Si Teh kan masih sama bapaknya. Tuh. Naira kan di luar. Urusin ibunya si Fitri itu sudah mau meninggal tuh, sakit tuh. Lagi sesak napas, auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan panjang panjang umur Mama Rita. Urusin itu, mamahnya itu lagi sakit itu mamahnya itu. Ya, bukan Mama Tiri kan? Mamahnya itu lagi sakit. Kalau saya ngenolong Mama Rita bukan berarti menjadi tanggung jawab saya. Jangan anaknya tenteng-tenteng Hermes, mamahnya dibiarin begitu. Kasihan itu mamahnya itu, dirawat mamahnya itu. Kalau ngaku aja ngomong pinter bahasa Inggris dari siapa? Bahasa Inggris Blackberry, Burberry. Kalau pinter bahasa Inggris sudah jadi, kenapa nggak jadi bu guru bahasa Inggris saja? Gak jaminan orang pinter bahasa Inggris itu punya akhlak yang bagus. Ya, gak jaminan. Kamu bawa tas LV, kamu bawa tas Hermes, kamu sampai pesta-pesta tapi ibumu lagi terbaring di rumah sakit. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu di mana otaknya dan pikirannya? Kalau bukan anak kurang ajar itu namanya. Aku mau tanya sama kalian. Kalian ini punya orang tua
Kalau misalkan orang tua kalian dibilang itu ibu tiri, apa mau ketawa-ketawa kalian? Mau orang tua itu merawat kita dari kecil ataupun tidak, bagaimanapun yang katanya orang kaya, tetap kasih aja barang-barangnya, kasih aja keperluan untuk makannya, jangan dibiarin miris. Anaknya bisa tenteng-tenteng tas segala macamnya, hura-hura, helele pencitraan ini dan itu. Nggak ada orang kaya kayak begitu. Itu cuman pengakuan ingin dibilang kaya. Begitu yang mau disanjung-sanjung, yang jadi panutan buat kalian itu, hah? Kalau orang waras gak akan sanjung orang kayak begitu, guys. Bukan jadi tanggung jawab saya, salah sendiri Dewi Persik membawa anaknya, kalau sudah menolong ibunya ya udah. Kalau masuk rumah sakit ya tanggung jawab sendiri, bukan urusan saya. Loh. Nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Dibantu harus berterima kasih. Bukan terus semua kebutuhan gue yang suruh urusin. Gak ada urusan sama gue. Daripada kamu tuh sibuk ngurusin harta orang, urusin maknya itu. Maknya di rumah gue nah sekarang noh, lagi sakit terbaring noh. Sanjung aja tuh sono yang lagi ini. Orang tuamu itu mau buang kamu mau kayak gimana, intinya kan orang tua kamu pernah menyusui kamu, pernah melahirkan kamu, pernah mengandung kamu 9 bulan. Muliakan orang tuamu, gak perlu kamu ketemu, tapi kasih aja duit ke orang untuk rawat ibumu. Kasih suster, nah itu baru benar. Mau dirawat kayak kamu sama orang tuamu, tapi setidaknya apa? Iya kamu keluar dari batu. Kamu tuh keluar dari ibumu, di 9 bulan ada di ibu kamu. Kalau misalkan ada godaan setan lagi, gua blok ya. Maaf ya, dari tadi saya itu jualan diganggu mulu. Ya, dari tadi saya jualan diganggu terus. Ya, giliran saya ladenin kayak begini, orang diam tuh bukan takut. Ya. Orang diam itu bukan takut. Tapi terkadang tuh kita itu harus ada yang lebih diprioritaskan. Oke, jualan lagi ya. Ada Mbak Depa yang terpilih ya? ada orang yang berhati mulia, yang berhati malaikat, yang akan menolong mami dari keterpurukan. Iya, dari mami yang tadinya ditaruh di gudang itu, di gudang beras itu, sekarang mami serasa gimana ya? Di gudang beras. Iya, di gudang beras itu. Dan sekarang mami mendapatkan tempat Gitu. Jadi kan gini, banyak yang tanya, itu Mami Rita itu bener itu ibu kandungnya. Iya beneran gitu, masa mau bohong. Jadi ceritanya nih guys, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Jadi saya itu awalnya itu nyicipin makanan Indomam Food. Kakak masih pesen. Terus Kak Kiki The Potters itu bilang, Mbak itu Mami Rita itu ibunya Kak Fitri, ibu kandung katanya. Bukan, itu ibu tiri, aku bilang gitu. Ibu kandung Mbak katanya. Loh ada videonya kok. Dan waktu itu ada omongan ibu tiri. Bukan Mbak, itu ibu kandung. Beli deh Mbak makanannya tuh banget masakannya. Akhirnya saya coba dong, saya beli sama Mami, ceritanya sama kakak. Waduh makanannya bener-bener enak banget. Terus akhirnya jadi langganan.